Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Malam ini kita lagi menghadiri takziah malam ketiga dari Tante Mamak Basok di Pavilion Jalan Gunung Merapi, Sarawak. Kita bukan takziah ini sambil dikasih sedikit bingkisan. Biar nih, ada orang. Suasana malam ketiga dari takziah Ibunda Haja Hartini Salam. Mudah-mudahan doa terakhir di malam takziah ketiga kita beramai-ramai ini, beliau bakal insya Allah husnul khotimah. Menunggu ceramahnya. Umbal yang kami hormati Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muha Ustadz Haji Fahri SAG, yang kami hormati Ketua YP dan 10 cucu. Semoga almarhumah kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dan diampuni segala dosa-dosanya, diterima segala amal ibadahnya. Amin. Selanjutnya, salawat dan salam kita kirimkan kepada ونبلوكم بالشر والخير فتنة ونبلوكم بالشر disampaikan oleh guru kita, orang tua kita, Ustadz Dr. Andes Haji Ardias Bara MM. Kepada Ustadz kami persilahkan dengan hormat. Kasih saya terus sih. وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز Yang menghamparkan seluruh kebutuhan makhluknya. Dialah Allah Rabbul Alamin, Maha cinta dan kasih sayang kepada seluruh hamba-hambanya. Malam hari ini kita hadir berkumpul
memberikan spirit semangat hidup kepada orang tua kita, Bapak Andi Mukhtar, meninggalnya istrinya yaitu Haja Martini Salib. Ya, daripada salah biar tidak usah saya lagi. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan maghfirah ampunan. Dan insya Allah salah satu kelebihan kalau istri dahulu meninggal dimaafkan oleh suami, itu sudah 50% tiket ke surga. Amin. Tapi seandainya malam hari ini kita pemilihan umum tentang siapa dulu mati, adalah tanda-tandanya pasti yang batuk-batuk. Jauh COVID. Kembali ke pandemi. Kita lihat beberapa presiden yang lebih dahulu meninggal istrinya stres. B.J. Habibie meninggal istrinya, dia bilang separuh hidupku telah tiada. Ternyata setelah dibongkar tulisannya, luar biasa dari seorang istri memberikan dukungan bahwa tanpa dengan dukungan seorang istri kemungkinan besar tidak bisa jadi presiden. Begitu juga SBY, begitu juga Soeharto, begitu juga beberapa ulama-ulama yang lain. Di balik dari keberhasilan sang suami itu ada seorang wanita istri di rumah yang menjerit memohon kepada Allah semoga kehidupan keluarganya itu berkadang bahagia. Semoga ibu-ibu semua kesempatan ini insya Allah bahagia. Yang besar bilang aminnya, insya Allah duluan ke surga. Amin. Yang duluan ke surga biasanya duluan mati. Wah, ilah. Tapi tidak bisa. Allahu Akbar. Al-Mukarram Ustadz Haji Fahri SAG, Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Nuha, bacakan ayat. Kalau kita lihat dari ayat yang dibacakan tadi itu sebenarnya dia itu adalah mengiringi dengan makna yang dia baca. Sehingga sentuhan nurani sekalipun kita tidak hafal dan tidak tahu itu ayat, maka kita rasakan karena yang membaca paham tekstualnya ayatnya dan paham itu maknanya, artinya. Itulah yang biasa membedakan yang membaca ayat, dia baca lafaznya, kemudian tidak mengerti dan paham dengan ayatnya. Tiap yang bernapas, jiwa yang bernapas itu pasti merasakan namanya kematian. Tidak ia diukur bahwa Matandre Pangkana, presiden, rakyat biasa. Biar dia tidak beriman, biar tidak ada agamanya, mati. Persoalan yang sekarang kita harus siapkan ini, siapkah bekal? Orang Bugis Makassar bilang, engkemoga tu bokok-bokokmu. Siapkah kalian ini sampai kepada tujuan dengan bekal itu? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Berbekallah kalian dan sebaik-baik bekal itu adalah iman dan takwa. Kalau iman dan takwa ini umum. Bolehkah diartikan bahwa orang yang memiliki iman dan takwa itu kalau ada dulu di tengah jalan baru diangkat dan diangkut keluar? Iya, itu cirinya. Membebaskan orang dari kesulitan hidup.
Dia adalah ciri iman takwa. Kenapa? Kalau kita berzikir, sholat sendiri yang masuk surga. Tapi melepaskan dari segala kegalauan manusia tentang kehidupan dunia sesuai dengan kemampuan yang ada, dua yang masuk. Makanya ini berat. Biasa kita dengar itu, kenapa ini ada di dalam ayat itu, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Rab, tolong aku mohon padamu ya Rab, bolehkah aku dikembalikan sesaat, sebentar saja di dunia? Maka dia pun mengatakan, apa kamu mau kembali? Apa tujuanmu? Ternyata bukan sholat, puasa dan zakat, tapi dia mau fa'asaddaq, dia mau bersedekah. Ada terpandang inteng bersedekah. Ada yang tanya, beberapa alim ulama dan para ahli tafsir, apa pengaruh sedekah terhadap sesama? Satu, Obat. saat dimana akan mengalami sakaratil maut, dia itu diringankan. Asalkan ini berketetapan. Jangan hanya Idul Fitri saja atau bulan Ramadan. Oh, tidak masuk garis. Tidak masuk garis. Maka dia Nabi tanamotu cede tapi menenungi. Akhirnya bahasa Indonesia menenungi. Terus menerus. Bagus. Walaupun orang dari Jawa sana itu nggak tahu artinya. Menenungi. Sering lakukan itu amalannya. Karena tidak mungkin seorang muslim mau mengumpulkan semua pesan Nabi agar dia bisa masuk surga. Tidak ada itu. Tidak ada. Buka seluruh Al-Quran, buka itu seluruh kitab. Hadis-hadis Nabi banyak sekali yang bisa mengantar ke surga. Amalan-amalan yang berketetapan itu, jika itu dipelihara dengan baik. Ada salah seorang sahabat Nabi, luar biasa itu. Dia bilang ini penghuni surga ini. Kaget semua itu para sahabat. Ya Rasulullah, mohon izin aku bisa bermalam di rumahnya. Dia bilang, tanya itu yang punya rumah. Wahai sahabatku, boleh aku bermalam di rumah? Boleh. Berapa? Dia bilang 3 malam. Belum cukup 3 hari pulang. Ya Rasulullah, maaf, tak dampeng. Tidak ada yang bisa kuambil dari seorang sahabat yang engkau jamin masuk surga. Sholatnya biasa-biasa, zikirnya biasa-biasa, aktivitas di mana biasa saja, tidak ada yang menarik buat untuk saya. Ternyata di balik daripada itu ada amalan yang jarang orang bisa lakukan. Apa itu? Sebelum mati roh. Aku mati roh Mbak. Tidur. Betul Bobo. Sebelum mati roh, sebelum ia tidur, BPW matana. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Sebelum saya ini tidur, engkau angkat ruh saya ini. Ampun ya Allah, maafkan segala dosa-dosa tetanggaku. Ampun ya Allah, turunkan maghfirah-Mu kepada seluruh keluargaku. Jangan engkau siksa dia ya Allah, jangan engkau siksa. Belum dia menangis, lanjutkan terus merengek-rengek, menjerit di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Basah itu dia punya baju, baru dia tertidur dengan doa serahkan diri kepada Allah. Karena orang tidur itu bahagian dari kematian. Bismikallahumma wa bismika. Coba dengan asmamu ya Allah, Kau yang menghidupkan dan pula Engkau yang mematikan. Dia mati. Ada ya? Ada. Ustaz, bisa saya pasang dulu ini oksigen? Karena kalau tidak oksigen, saya sesak nafas. Pakai niki. Sebelum saya pulang berdua, sekarang dia bobo, silakan sudah kita doakan. Istrinya bilang, maka ada itu kita, karena tak ada terserah itu. Kalau tanda-tanda ini kan tidak selamanya tanda-tanda tidak adil. Pura masa pajang suhu, siap. Ada jauh keluarganya aja di mana itu. Pak Ustaz, tolong dulu didoakan. Saya bilang, kenapa ini? Ya banyak ini Ustaz yang doakan. Nah, belum apa, belum mati. Jangan begitu. Dia. Saya sama beliau. Bos kota. Masih ingat ya? Ya.
kawan berdoa ki. Sama-sama kita berdoa, insya Allah. Mana anaknya? Nih, tolong di depan situ. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada doa bilang ya Allah jangan cabut. Tidak ada. Tanggung kali Allah tidak ada. Tidak ada. Kita perhadapkan kepada Sang Pencipta yang Maha Kuasa yang menghidupkan dan yang mematikan. Berapa menit? Tidak cukup 1 menit. Ya. Tapi tidak selamanya. Jadi yang begini ini siapapun di antara kita semua bisa. Cuma harus berketetapan mengamalkan. Kalau memang itu misalnya la ilaha illallah Allahu akbar terus ini didoakan orang atau al-fatihah tapi terus diasah atau dipahami dan sebagainya insyaallah. Ini yang kedua itu usahakan sebelum bagaimana caranya supaya itu mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ada paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak bisa ditalkinkan sama Nabi, di bangku sama Nabi. Bukan berarti doanya tidak diterima. Dia hanya memperlihatkan bagaimana orang yang durhaka kemudian tidak mau berbalik dan seterusnya itu. Siapa itu pamannya Rasulullah? Hah? Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Allah berfirman turun itu ayat karena mengingatkan kepada pamannya, ingatlah Allah, berimanlah kepada Allah bahwa ada Allah yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Berimanlah wahai pamanku. Tapi dia tidak mau. Apa yang terjadi? Turun ayat. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk. Sekalipun ustaz, guru agama, guru di pesantren, tidak ada yang bisa memberikan hidayah untuk persoalan keimanan. Kalau asbab bisa dia imannya, ya. Allah berfirman, tidak ada yang bisa memberikan siapa dikehendaki masuk surga, tidak. Walakin Allah, sesungguhnya aku kata Allah. Siapa yang saya kehendaki. Seandainya itu hidayah, kepintaran dan kecerdasan dan keselamatan itu ada sama guru dan orang tua, maka seluruh anak sekolah yang ada di Sorwaku ini macam mana? Jadi guru nama cina lo dengan tobat. Mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur itu diterima, didengar oleh Allah. Pokoknya mabrur. Baik amalan hajinya selama dia lakukan. Tidak ada balasan kecuali surga. Coba langsung. Kalau bisa tiap tahun pergi haji. Nah, yang mau pergi umroh, yang mau pergi haji, silahkan. Ini mau kantor nanti 100. Nah, sebelum saya akhiri, saya mau tutup. Itu di kapangan kejar. Yang pertama, kita nanti manusia ini yang mati ini terjadi penyesalan. Terjadi penyesalan. Dia menyesal. Penyesalan yang pertama karena harta yang dikumpulkan di dunia itu belum puas. Hati-hati keluargaku yang mencari harta, yang mengumpulkan harta tidak puas terhadap apa yang Allah titipkan kepada kita, maka pasti akan kegelisahan hidup selalu bersemayam di dalam pikiran dan hati. Hati-hati. Cari itu harta, boleh. Kaya itu boleh, bisa. Tidak dilarang, tidak ada agama yang melarang itu kaya. Tapi harta jangan dimasukkan di dalam hati, tapi genggam sekuat-kuatnya. Karena kapan dimasukkan di dalam hati, maka itulah orang dapat tidur. Mau sedih. Maka jangan heran kalau ini masuk ke laki-laki, maka tidak tenang itu laki-laki selalu bertempur dengan istrinya. Kalau sang istri di otaknya dolar. Nah dia sama dia tulis mamusu sih. Sayang kena itu sayang orang. Apalagi dia bilang, iya ayah ini tidak jujur. Dia bilang, kau bilang tidak jujur. Perang Israel sama Palestina. Susah.
Maaf itu kalau ada suami tidak jujur itu gara-gara istri. Setuju? Kalau ada suami tidak jujur gara-gara istri. Setuju? Yang tidak setuju boleh dengan saya kita berdebat. Saya ulangi, kalau ada istri tidak jujur gara-gara suaminya, sikit. Diseluk ke tangan. Ya, siapa itu? Betul? Ada loh, Tidak ada loh. mungkin. Gimana seperti itu kan? Apa contohnya? Begini. Suaminya bilang, "Bu, bisa minta tolong kirimkan nih mama ke dong." Apa kirimkan? Nah sudah nih orang tua kan dengan orang tua aku saya sudah kirim 500 ribunya, 300 ribunya atau 200 ribunya. Masa mau kirimkan lagi? Tidak, kurang saya mau beli obat. Ya kau bilang, kapan ada seorang ibu terhadap suaminya ngomong begitu atau tidak ngomong, tidak usah ngomong, keru baru begitu. Ini anak banyak sekolah dan sedikit pun lupa kasihan ini. Gaji cuma 3 juta. Dia gak makelong. Makelong. Tabe. Jangan salahkan suami kalau tidak jujur. Nah, selek yang udah nyukuhin. Ada sahabatku polisi, pertama aku hidup ke pelaku. Di Bandung lagi kan fotokopi. Waktu zaman kampung. Bisa aja kerjaan itu perlu gaji. Mah, harus suruh ke rumah gaji. Oh, di rumah baru fotokopi. Awen, itu pengen kasih le istri. Kenapa? Wah, jangan bilang nyaman. Begitu juga sebaliknya. Allahu Akbar. Jadi kalau ada istri juga tidak jujur, dikiri lagi. Betul atau tidak ini? Jadi cocok nih. Itu satu. Yang kedua, kesimpulan yang ketiga ini. Kesimpulan yang kedua. Hampir seluruh cita-cita hidupnya tidak terwujud. Menyesal karena apa? Selama hidupnya ada cita-citanya, tidak terwujud. Contoh, insya Allah ya Allah, saya mau puasa Senin Kamis. Mudah-mudahan ya Allah puasa Senin Kamis ini kalau saya tidak bisa setiap pekan minggu, maka paling tidak dalam sebulan Senin Kamis. La ilaha illallah mati. Namun sesuai sekali sudah kita lagi lewat. Bahkan dia bilang, ya Allah mudah-mudahan sebelum saya mati saya mau salatul lail sampai malam. Dia tahu kena jama-jamai. Cuma dia punya cita-cita. Ya Allah, kalau ada nanti mobilku saya mau bawa anak-anakku dengan istriku. Ya keliling-keliling di masjid kata pundau, kemudian sebagainya. La ilaha illallah, pura semelia. Gue sih lo punya saja anak masuk sekimantu layan. Dengan mati nanti ini mobil lagi ayah itu bersihkan. Pegang kikir pagar. Mesti kasih keluarga. Mana cita-citanya? Mau ini. Insya Allah kalau nanti saya berhasil, saya mau kasih umrah mamaku. Mati. Alemani cita-citamu. Salahkah kalau punya cita-cita? Tidak. Tapi tolong, semua yang dulu termasuk yang berdiri, pernah kita bercita-cita membahagiakan kedua orang tua. Pertanyaannya adalah, terwujud nikah itu? Tidak mesti harus uang. Belum Ustaz. Tidak mesti harus uang. Tetapi bagaimana kita ini, kehadiran kita di dunia, orang tua yang masih hidup itu senang sekali kalau dengar suara akak. Tambah sehat itu orang tua. Dan terakhir yang ketiga adalah menyesal di hari kemudian karena perbekalan itu, bekal yang disiapkan itu ternyata tidak siap dan tidak cukup untuk menghadap kepada Allah. Oleh karena itu kepada seluruh keluarga yang hadir, mari bukalah pintu surga dunia dengan as-salat. Pesan Nabi, wasiat Nabi, seluruh Nabi dan Rasul sebelum dia meninggal adalah as-salat. Pelihara itu salat.
pelihara itu semua. Perjuangan dalam pengorbanan. Yang kedua adalah perbaiki sesama hidup. Mau seiman dan tidak seiman, jangan ada bombe kita mati. Jangan ada bombe. Nanti, apalagi yang dibombe itu suami. Apalagi yang dibombe istri. Jangan. Setuju, Bu? Ada di mana? Saya kira ini, maaf sekiranya ada yang tidak ya, makanya saya tidak ceramah untuk mengingatkan Kita acara takziah malam ketiga owner Pavilion Sawako di Jalan Gunung Merapi sudah selesai. Iya sayang. Salam Kak Samana, kapan pulang Bunda? Sahabat-sahabat dari almarhumah. Mimi. Mana satu? Berdiri. Sahabat bestinya. Kita pulang menuju dulu rumah keluarga yang lagi sakit. Intip-intip sama Oma di mana Ki Dudu? Setelah takziah. Ketiga. Oke. Terima kasih banyak yang sudah menyimak.